berbicara tentang banyak hal di sini. Kalau misalnya pun aku harus berbicara banyak hal, mungkin aku akan bercerita di pengadilan nanti. Jadi makanya komunikasi terputus karena ada kecurangan komunikasi. Ya kan zaman sekarang gitu loh. Ya kan kamu bisa pakai apa aja kan? By email, by phone, by anything. Ya kan? Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berkomunikasi. Walaupun long distance sekalipun. Sidang lanjutan Ferry Irawan batal digelar. Entah mengapa Ferry tiba-tiba saja terlambat hadir hingga hakim membatalkan persidangan. Lantas apa kata Ferry Irawan? Kemarin sidang Ferry Irawan dibatalkan. Majelis hakim tak sabar menunggu Ferry dan pengacaranya. Akibatnya hakim memutuskan untuk membatalkan sidang hari itu. 10 menit terlambat, Ferry dan kuasa hukumnya tak mendapat dispensasi. Terpaksa mereka harus menunda persidangan hingga 2 minggu ke depan. Ferry mengaku tak bermaksud menghindari. Memang selama ini bukannya saya menghindar atau gimana, tapi saya hanya ingin ini kan rumah tangga saya nggak mau rumah tangga saya itu jadi konsumsi publik gitu loh. Biarlah permasalahannya itu hanya saya yang tahu dan semuanya juga udah saya ungkapkan sama Mas Heri dan Sandy gitu loh. 10 menit lah, jadi terlambat 10 menit akhirnya ditinggal dan sidang ditunda 2 minggu lagi tanggal 6. Entah mengapa mereka terlambat hadiri sidang, namun yang pasti mereka sesungguhnya ingin persoalan ini selesai sesegera mungkin. Mediasi sudah tidak diperlukan. Mereka tinggal jalani proses sidang hingga Ferry mendapatkan keinginannya, yakni bercerai dengan sang istri Noviana. Enggak, memang udah nggak ada mediasi lagi udah. Kalau itu nanti biar Mas Heri aja yang jawab sama Cindy. Ada di gempok. Bukan karena sengaja ingin ini, enggak lah. Kita sebagai penggugat tentu saja lebih cepat urusan ini selesai kan lebih bagus. Tidak ada sedikit pun dari keinginan kami itu untuk menunda-nunda atau mengolor-olor waktu. Karena apa? Prinsipnya kan masalah ini cepat selesai kan cepat buat enak. Dan kalau kita sengaja ingin menunda, tentu saja kita tidak akan hadir di sini. Kita hadir karena telat, bukan karena ingin menunda. Sementara itu, sidang pertama perceraian Ferry Maryadi kemarin digelar. Sayang, Ferry tak mau angkat bicara. Semua diserahkan kepada kuasa hukumnya. Kan kita belum masuk ya, jadi udah sidang pertama udah. Nanti tunggu sidang kedua, kita hormati dulu yang belum hadir. Nanti sidang kedua tanggal 29, kita tunggu lagi Rismanya. Kalau Risma misalnya datang, sidang baru dilanjut dengan mediasi. Tapi kalau misalnya Risma nanti nggak datang juga, ya sidang dilanjutkan lah. Kita tunggu aja prosedurnya seperti apa ya. Lain Ferry Maryadi, lain pula Tora Sudiro. Hubungannya dengan Mika Amalia masih menjadi teka-teki. Sulit membaca kebenaran yang ada. Setiap kali dimintai keterangan, selalu jawaban samar yang mereka lontarkan. Lihat saja bagaimana Mika berusaha kuat menghindari wartawan sambil sesekali melemparkan jawaban ala kadarnya. Tora pun senada. Benarkah mereka telah melakukan kesepakatan agar tetap bungkam di hadapan media? Seperti mengaku. Kan dia yang ngaku, biarin aja. Dia amin aja lah, diaminin aja ya. Ya nggak tahu, lihat nanti aja. Ya udah, tanya Toranya aja, saya mah ngikut aja. Bener apa enggaknya ya biarkan sajalah. Mbak, coba Mbak kejar Mikanya aja Mbak. Jangan sayanya. Kabar-Kabari selalu memberikan informasi dan kabar terbaru dari segala aspek kehidupan selebriti dan tokoh tanah air. Untuk itu tim redaksi telah mengumpulkan beberapa berita terhangat untuk disajikan hanya untuk Anda. Simak hasil liputannya di RCTI Oke berikut ini.
Pinkan Mambo gugat cerai suaminya. Hampir 4 tahun tak pernah ditengok, Pinkan akhirnya ambil keputusan. Berat memang, namun keputusan tersebut dibuat demi kebaikan keluarga. Apalagi Pinkan sangat membutuhkan sosok ayah bagi buah hatinya. Bisa jadi, Pinkan ingin buru-buru menyudahi status perkawinannya agar ia leluasa menikah dengan pria lain yang dianggap bisa mengampu rumah tangga. Aku dengan berat hati juga untuk menggugat cerai. Ya, jadi aku juga tidak mengharapkan seperti itu ya sekarang, tapi ya aku harus membuat keputusan kan. Sudah 4 tahun kita tidak bertemu, 3,5 tahun ya. Misalnya anak itu kangen, terus kita harus hubungin kemana? Siapa sangka, sosok Pinkan yang biasa tampil ceria, kini tampak tak kuasa menahan badai rumah tangga. Sang suami yang berada jauh dari sisinya membuat Pinkan tak punya daya. Sesekali Pinkan menangis sedih, mengapa sang suami begitu sibuknya hingga lupa mengurus anak istri. Tak dipungkiri, Pinkan sendiri pun sibuk manggung sana-sini, namun akan lain rasanya jika sang suami tetap dekat di sisinya. Aku bukan superwoman juga yang bisa pakai baju Superman terus tiap hari gitu ya. Aku di balik itu aku manusia biasa juga yang aku juga butuh aku juga ya ada kadang kuat, ada kadang nggak kuat juga ya. Mungkin dianya juga sibuk, mungkin dianya juga ada kesibukan yang menyita waktunya dia, dan mungkin aku juga sibuk juga. Jadi eh ya sampai dia apa ya eh ya belum belum punya waktu buat mengunjungi keluarganya. Kasihan dong kalau dia tuh tidak ada teman hidup atau dia tidak ada tempat untuk curhat, ya kan? Mungkin kalau saya lagi sakit atau saya lagi di rumah sini, kan dia nggak ada teman yang ngobrol, ya kan? Dia perlu teman ngobrol. Akan pernah meski Mungkin bukan hanya itu saja yang membuat Pinkan akhirnya gugat cerai. Tampaknya Pinkan menyimpan persoalan serius. Sayang, Pinkan enggan berceloteh lebih jauh soal perkara pelik itu. Ia merasa tak etis dan bukan pada tempatnya jika harus mengumbar urusan rumah tangga di media. Tentang selentingan yang beredar di luar sana, Pinkan mengaku tak mau ambil pusing, sebab hanya dirinya dan sang suamilah yang paling tahu duduk persoalan. Aku pikir kurang etis juga kalau misalnya aku harus berbicara tentang banyak hal di sini. Kalau misalnya pun aku harus berbicara banyak hal, mungkin aku akan bercerita di pengadilan nanti. Jadi makanya komunikasi terputus karena ada kecurangan komunikasi. Ya kan zaman sekarang gitu loh. Ya kan kamu bisa pakai apa aja kan? By email, by phone, by anything. Ya kan? Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berkomunikasi. Walaupun long distance sekalipun. Sidang pertama bakal dilaksanakan 27 April mendatang di Pengadilan Agama Cianjur. Yakinkah Pinkan dengan keputusannya itu? Eh, Gimana ya? Aku pikir setiap orang baik baik siapapun tanggung jawab kita semua buat kita pasti yakin partner aku juga dan keluarga aku juga sudah memikirkan yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan yang berjalan ke depannya lebih baik lagi. Tanpa terasa 30 menit telah berlalu, saatnya saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda.
Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis pukul 2:30 sore. Tentunya saluran kebanggaan kita RCTI semakin oke. Selamat sore dan sampai jumpa.